Selamat datang di petualangan urinaria. Perjalanan ini akan membawa Anda menelusuri jalur yang luar biasa di dalam tubuh manusia yang dikenal sebagai sistem urinaria. Proses pembentukan urin. Petualangan ini dimulai dari manusia yang setiap harinya wajib membuang zat-zat metabolisme, salah satunya buang air kecil dengan mengeluarkan urin. Urin biasanya mengandung zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh, sehingga perlu dikeluarkan. Urin adalah hasil sisa metabolisme yang melalui proses ekskresi dari ginjal yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui saluran kemih. Ginjal adalah saluran ekskresi yang berperan penting karena membuang proses metabolisme melalui urin. Ginjal berfungsi menyaring darah yang mengandung zat metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Ginjal terletak di kanan dan di kiri tulang pinggang. Ginjal kiri letaknya lebih tinggi dari ginjal kanan. Ginjal berwarna merah dan mengandung banyak darah. Perlu ketahui sahabat, ginjal mempunyai 3 lapisan, yaitu lapisan terluar dari korteks renalis atau kulit ginjal dan kapsul fibrous. Bagian tengah ada medula renalis dan calyx. Lalu lapisan terdalam rongga ginjal adalah pelvis renalis dan arteri vena. 3 tahapan pembentukan urin. Yang pertama, filtrasi, kedua, reabsorpsi, ketiga, augmentasi. Filtrasi atau penyaringan. Tahap ini terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Glomerulus ini bertugas untuk menyaring darah-darah yang mengandung sisa metabolisme dan akan disaring karena dapat menjadi racun untuk tubuh. Setelah itu dialihkan dan akan dilewati kapsula Bowman. Hasil penyaringan ini kemudian disebut sebagai urin primer. Urin primer termasuk urea di dalamnya merupakan hasil dari amonia yang sudah terakumulasi. Reabsorpsi, penyaringan kembali. Glukosa dalam asam amino kalium dan juga zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh diangkut ke dalam sel, kemudian ke kapiler darah dan ginjal. Urea hanya sedikit sekali yang diserap kembali cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi. Itu dinamakan dengan urin sekunder. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, urobilin. Urobilin inilah yang memberikan warna kuning pada urin. Sedangkan kalau urin bau itu dikarenakan mengandung urea pada urin. Augmentasi. Pada tubulus distal masih ada proses penyerapan air, ion natrium, klorida urea. Pada tubulus distal terjadi proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam urin sekunder. Urin sekunder yang telah bercampur dengan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh inilah yang menjadi urin sesungguhnya. Urin tersebut kemudian disalurkan kepada pelvis renalis atau rongga ginjal, ureter ke kandung kemih, dan pada akhirnya akan dapat keluar dari tubuh melalui uretra. Fungsi ginjal dalam ekskresi limbah. Ginjal berperan penting dalam ekskresi limbah yang mengandung nitrogen, terutama dalam bentuk urea dan asam urat. Mereka menyaring darah untuk menghilangkan limbah-limbah tersebut dan menjaga keseimbangan air dan elektrolit dalam tubuh. Kemudian limbah-limbah ini dikeluarkan dalam bentuk urin melalui saluran kemih. Struktur, fungsi, cara kerja kandung kemih. Mari kita lihat fisiologi saat berkemih. Saat urin memenuhi kandung kemih, sel payung yang terdapat pada kandung kemih akan meregang saat terisi. Pengisian ini dibantu oleh relaksasi pada lapisan otot pada dinding kandung kemih, yaitu otot detrusor. Pada saat yang bersamaan, kandung kemih terisi urin dan keluar melalui uretra. Uretra dikelilingi beberapa otot yang mencegah urin keluar. Terdapat otot sphincter interna yang merupakan otot involuntar dan terbuka. Ketika kandung kemih setengah terbuka, terdapat otot sphincter eksterna yang merupakan venteri. Itulah mengapa kita bisa menahan keluarnya urin dengan menegangkan otot. Ketika saraf dinding kemih merasa telah penuh, maka akan mengirim impuls ke medula spinalis pada level S2 dan S3 yang merupakan pusat
berkemih dan pons pada otak atau refleks berkemih. Hal ini menyebabkan stimulasi parasimpatik dan stimulasi simpatik yang menyebabkan kontraksi otot detrusor dan relaksasi otot sphincter interna dan menurunkan stimulus pada sphincter eksterna untuk membuat menjadi rileks. Pada saat ini proses berkemih terjadi. Kandung kemih adalah organ berongga yang berfungsi menyimpan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui saluran kemih. Saat kandung kemih terisi, saraf-saraf yang terhubung ke otak memberi sinyal untuk merasakan kebutuhan untuk buang air kecil. Kemudian otot-otot kandung kemih berkontraksi mengeluarkan urin melalui uretra. Perbedaan jalur dan panjang uretra pria dengan wanita. Uretra pria berupa saluran sepanjang 20 cm. Saluran ini berada di dalam penis, yang ujungnya dapat terlihat pada pangkal organ intim pria tersebut. Uretra yang terdapat dalam penis berfungsi untuk mengalirkan air seni yang tertampung di kandung kemih agar bisa keluar dari tubuh. Uretra pria juga berfungsi sebagai organ reproduksi. Saluran tersebut bertugas mengeluarkan air mani yang berisi sel sperma. Struktur organ sistem urinaria pria terdiri dari kandung kemih, rectum, vesicula seminalis, tulang kemaluan, prostat, skrotum, dan uretra. Sedangkan uretra wanita berukuran jauh lebih pendek dari pria, yakni hanya sekitar 4,8 cm. Ujung uretra wanita berbentuk lubang kecil yang terletak di atas lubang vagina. Pendeknya bagian ini membuat wanita lebih rentan terkena infeksi saluran kemih. Berbeda dengan pria, fungsi uretra pada wanita hanya sebagai saluran pembuangan urin saja. Struktur organ sistem urinaria wanita yaitu terdiri dari klitoris, vestibul, labia minoria, Bartholis glands, dan urethral orifice. Sistem limfatik adalah bagian dari sistem kekebalan tubuh. Ia juga menjaga keseimbangan cairan dan berperan dalam menyerap lemak dan nutrisi yang larut dalam lemak. Sistem limfatik atau getah bening melibatkan jaringan pembuluh darah luas yang melewati hampir seluruh jaringan kita untuk memungkinkan pergerakan cairan. Getah bening bersirkulasi ke seluruh tubuh dengan cara yang mirip dengan darah. Ada sekitar 600 kelenjar getah bening di dalam tubuh. Kelenjar getah bening ini membengkak sebagai respon terhadap infeksi karena penumpukan cairan getah bening, bakteri atau organisme lain, dan sel sistem kekebalan tubuh. Penderita tenggorokan infeksi misalnya mungkin terasa kelenjarnya bengkak. Kelenjar bengkak bisa dirasakan terutama di bawah rahang, di ketiak, atau di daerah selangkangan. Ini sebenarnya bukan kelenjar, tapi kelenjar getah bening. Sistem ini memiliki pembuluh kecil khusus yang disebut lakteal. Ini memungkinkan penyerapan lemak dan nutrisi yang larut dalam lemak dari usus. Mereka bekerja dengan kapiler darah di permukaan lipatan usus kecil. Kapiler darah menyerap nutrisi lain langsung ke aliran darah. Sistem limfatik terdiri dari pembuluh getah bening, saluran kelenjar getah bening, dan jaringan lain di sekitar 2 liter kebocoran cairan dari sistem kardiovaskuler ke dalam jaringan tubuh setiap harinya. Sistem limfatik merupakan jaringan pembuluh yang menampung cairan tersebut atau limfe. Limfe merupakan cairan getah bening yang berasal dari plasma darah. Pembuluh limfa membentuk jaringan sumber cabang terpercaya yang menjangkau sebagian besar tubuh jaringan yang bekerja dengan cara mirip dengan pembuluh darah. Pembuluh getah bening bekerja dengan vena untuk mengembalikan cairan dari jaringan. Tidak seperti darah, cairan limfatik tidak dipompa tetapi diperas melalui pembuluh ketika kita menggunakan otot. Sifat-sifat dinding pembuluh getah bening dan katup membantu mengontrol pergerakan getah bening. Namun, seperti vena, pembuluh limfatik memiliki katup di dalamnya untuk menghentikan cairan mengalir kembali ke arah yang salah. Getah bening dialirkan secara bertahap ke pembuluh darah yang lebih besar
hingga mencapai dua saluran utama. Saluran limfatik di batang tubuh kita dari cairan getah bening yang tersaring kembali di pembuluh darah. Pembuluh darah bercabang memulai persimpangan yang disebut kelenjar getah bening. Ini sering disebut sebagai kelenjar, tetapi kelenjar ini bukanlah kelenjar yang sebenarnya karena tidak membentuk bagian dari sistem endokrin di kelenjar getah bening. Sel imun menyaring benda asing, bahan seperti bakteri, virus, atau jamur. Kelenjar getah bening bukan satu-satunya jaringan limfatik di dalam tubuh. Amandel, limfa, dan kelenjar timus juga jaringan limfatik. Di belakang mulut terdapat amandel yang menghasilkan limfosit sejenis sel darah putih dan antibodi yang dimiliki. Posisi strategis yang tergantung pada cincin yang membentuk persimpangan antara mulut dan faring. Hal ini memungkinkan mereka untuk melindungi terhadap benda asing yang terhirup dan tertelan. Amandel adalah jaringan yang terkena tonsilitis selama kehamilan. Hati janin dianggap sebagai bagian dari sistem limfatik berperan dalam perkembangan limfotik. Penyumbatan toraks pada sistem limfatik dapat menyebabkan yang pertama pembengkakan atau edema karena limfa tidak bisa mengalir dengan lancar. Yang kedua, resiko infeksi yang meningkat karena penumpukan cairan limfatik dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan bakteri atau virus. Yang ketiga, gangguan dalam penyerapan nutrisi karena limfa membawa nutrisi dari saluran pencernaan ke dalam aliran darah. Keuntungan, memiliki lebih sedikit pembuluh limfatik eferen dibandingkan aferen adalah bahwa fokusnya menjadi lebih spesifik dalam mengumpulkan dan membawa limfa ke kelenjar getah bening untuk proses filtrasi dan detoksifikasi. Dengan jumlah yang lebih sedikit, pembuluh eferen dapat memberikan efisiensi yang lebih tinggi dalam menangkap dan menyangkut limbah serta zat berbahaya dari jaringan ke pusat pemrosesan yang tepat dalam sistem limfatik, serta membantu memelihara kesehatan tubuh serta keseluruhan. Struktur kelenjar getah bening terdiri dari kapsul, sinus subkapsular, trabekula, pembuluh limfatik eferen, hilum, sinus medula, tali medula, kantong, korteks, aferen pembuluh limfatik, dan pusat germinal di folikel. Ringkasan pertahanan tubuh bawaan terdiri dari yang pertama, elemen penghalang membran permukaan garis pertahanan pertama. Kulit utuh membentuk penghalang mekanis yang mencegah masuknya patogen dan zat berbahaya lainnya ke dalam tubuh. Mantel asam berfungsi untuk sekresi kulit, membuat permukaan epidermis menjadi asam sehingga menghambat pertumbuhan bakteri. Kerantin memberikan ketahanan terhadap asam, basa, dan enzim bakteri. Selaput lendir utuh bentuk barmer mekanis yang mencegah masuknya patogen. Gastric juice mengandung asam hidroklorida pekat dan enzim pencerna protein yang menghancurkan patogen di lambung. Sekresi lakrimal atau air mata serta air liur melumasi dan membersihkan mata dan rongga mulut secara terus-menerus dan mengandung lisozim. Yang kedua, elemen pertahanan seluler dan kimia merupakan garis pertahanan kedua. Fagosit menelan dan menghancurkan patogen yang menembus bambar membran permukaan. Makrofag juga berkontribusi terhadap respon imun. Respon inflamasi mencegah penyebaran agen yang merugikan ke jaringan yang berdekatan, membuang patogen dan sel jaringan mati, dan mendorong perbaikan jaringan. Bahan kimia antimikrobia interferon. Protein dilepaskan oleh sel yang terinfeksi virus yang melindungi sel jaringan dan memobilisasi sistem kekebalan. Agen yang merugikan menyebabkan sel rusak, lalu sel yang rusak melepaskan kinin, histamin, dan bahan kimia lain. Setelah itu, pembuluh darah melebar lalu terjadilah peningkatan darah ke area tersebut dan menyebabkan kemerahan serta panas. Aliran tersebut tadi juga membawa lebih banyak nutrisi dan oksigen yang meningkatkan laju metabolisme sel jaringan.
Setelahnya, proses yang terjadi adalah penyembuhan. Pelepasan kinin, histamin, dan bahan kimia lain juga menjadikan kapiler bocor dan terjadi edema serta protein pembekuan memasuki area tersebut oleh penghalang fibrin. Edema dan protein pembekuan tadi menyebabkan nyeri dan bengkak. Akibatnya terjadi keterbatasan gerakan sendi. Setelah itu, maka harus dilakukan proses penyembuhan. Selain itu, neutrofil dan monosit sel darah putih memasuki area tersebut, lalu terjadilah penghapusan sel-sel jaringan yang rusak atau mati dan patogen dari area tersebut. Penghapusan sel jaringan rusak tadi akan membentuk penyembuhan. Mekanisme fagositosis. Neutrofil merupakan salah satu jenis sel darah putih yang berfungsi untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Neutrofil dihasilkan di dalam sumsum tulang dan disalurkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Neutrofil akan mendeteksi adanya sinyal kimiawi yang berasal dari sel yang telah dirusak oleh mikroba. Kemudian neutrofil akan mendatangi sel-sel yang rusak ini dan masuk ke jaringan yang terinfeksi. Dengan cara neutrofil akan keluar dari pembuluh darah dengan menembus dinding kapiler. Selanjutnya, sel fagosit atau neutrofil akan bergerak menuju mikroba atau partikel asing tersebut, atau bisa disebut dengan pergerakan kemotaksis. Sel fagosit atau neutrofil akan melakukan pelekatan dengan permukaan mikroba atau partikel asing. Kemudian sel fagosit akan menyelubungi permukaan mikroba dan menelannya ke dalam sitoplasma. Mikroba tersebut akan terkurung di dalam kantong yang disebut fagosom. Saat fagosom di dalam sitoplasma akan mengalami pusing yang disusun dan membentuk fagorisosom. Lisosom sendiri berisi enzim-enzim penghancur asid hidrolase dan peroksidase yang akan mencerna seluruh permukaan mikroorganisme. Selanjutnya, produk sisa partikel asing yang tidak dicerna akan dikeluarkan oleh sel fagosit. Satu neutrofil mampu memfagositkan antara 5 sampai dengan 20 bakteri. Selanjutnya, saat neutrofil melakukan tugasnya melawan benda asing atau mikroba, monosit akan menyusul mendatangi daerah luka. Monosit dihasilkan di sumsum merah dan akan masuk ke peredaran darah. Monosit merupakan sel yang belum masak dan kurang bersifat fagosit. Di dalam rentang waktu 12 jam setelah monosit meninggalkan darah dan masuk ke jaringan, monosit akan membesar dan menghasilkan banyak lisosom. Lisosom akan berkembang menjadi makrofag. Kemudian, makrofag akan menggantikan fungsi neutrofil dalam pertempuran melawan benda asing. Makrofag tersebut mampu memfagositkan 100 bakteri dengan cara menempel ke bakteri dengan kaki pseudopodium, kemudian merusaknya. Respon imunitas dan aktivasi. Sel-sel yang terlibat dalam respon imunitas yang meliputi sel B dan sel T. Sel B merupakan komponen pada imunitas adaptif. Sel B merupakan salah satu tipe sel darah putih yang disebut dengan limfosit B dan berperan penting dalam respon imunitas humoral. Awalnya, limfosit B berasal dari sel-sel punca di dalam sumsum tulang. Selanjutnya, limfosit berkembang menjadi sel B atau limfoid B dewasa. Tapi mengapa dinamakan sel B? Karena huruf B merupakan singkatan dari bursa Fabricus, yaitu nama organ ungaks tempat sel B pertama kali ditemukan. Atau ada juga yang menganggap B yaitu bone marrow atau sumsum tulang tempat sel B menjadi dewasa pada sebagian besar vertebrata. Sel B berperan dalam ingatan, kekebalan dalam atau imunologi ke memori yang bertugas untuk mengenali dan meninaktifkan antigen.
Antigen-antigen tersebut diikat oleh protein reseptor spesifik atau reseptor antigen yang berada di permukaan sel B. Reseptor spesifik ini bisa mengenali dan merespon bagian kecil dari antigen yang bisa disebut epitop. Dan hebatnya, ternyata tidak hanya satu atau dua epitop saja yang bisa diikat. Karena sel limfosit B memiliki sekitar 100.000 reseptor antigen di permukaannya. Setiap reseptor sel B merupakan suatu molekul berbentuk huruf Y yang merupakan terdiri dari dua rantai berat dan dua rantai ringan yang identik serta ditawarkan oleh jembatan disulfida. Wilayah transmembran menambahkan reseptor dalam membran plasma, sedangkan wilayah ekor yang pendek membentang ke dalam sitoplasma memiliki wilayah konstan yang disingkat dengan huruf C dan wilayah variabel yang disingkat dengan huruf V. Wilayah V dari reseptor yang sangat bervariasi di setiap sel. Wilayah V bertanggung jawab atas spesifikasi pengikatan antigen yang berbeda sehingga membentuk situs pengikatan antigen. Sedangkan wilayah C, reseptornya tidak terlalu bervariasi. Sel T disebut juga dengan limfosit T, merupakan salah satu tipe sel darah putih dan komponen imunitas adaptif. Berperan juga dalam reseptor imunitas yang diperantarai sel. Sel T melawan antigen dengan cara berikatan dengan atau melisiskan sel yang terinfeksi. Awalnya limfosit T belum matang, berasal dari sel-sel punca di dalam sumsum tulang, kemudian bermigrasi ke timus. Timus merupakan organ di dalam rongga dada dan terletak di atas jantung. Kemudian limfosit berkembang menjadi dewasa di timus dan disebut sel T. Huruf T berasal dari timus. Sel T berperan dalam ingatan kekebalan dan membantu aktivasi limfosit yang lain. Contohnya, sel penolong teraktivasi oleh respons sel tertentu yang menghancurkan patogen. Sel T penolong dapat mengaktifkan sel B, sehingga sel B menghasilkan molekul antibodi. Diferensiasi dan aktivasi limfosit, yaitu pertama, limfosit yang ditakdirkan untuk menjadi sel T bermigrasi di dalam darah ke timus dan mengembangkan imunokompeten di sana. Sel B mengembangkan imunokompeten di sumsum tulang merah. Yang kedua, limfosit yang imunokompeten masih meninggalkan timus dan sumsum tulang. Mereka menyemai kelenjar getah bening, limpa, dan jaringan limfoid lainnya, di mana mereka bertemu dengan antigennya dan menjadi aktif. Ketiga, limfosit imunokompeten yang diaktifkan antigen yang matang berupa sel efektor dan sel memori bersirkulasi terus-menerus dalam aliran darah dan getah bening dan ke seluruh organ limfoid tubuh.